Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya wa sada wa salihin wa jami'il masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita sampai di Al-Baqarah ayat 233, menyelesaikan penjelasan pertemuan yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun yang sempurna. Menyusui itu 2 tahun, bukan 6 bulan. Jadi zaman sekarang ini lebih tenarnya itu 6 bulan, 2 tahun. Kalau kepengen anak sehat, cerdas, 2 tahun. Ini semua ada rahasianya di situ. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menyusui anak kok 2 tahun? Kok tak 1 tahun kenapa? Kok tak 6 bulan saja? Kenapa kok 2 tahun? Itu pasti ada rahasianya. Atau kenapa kok Allah tak mengatakan 5 tahun? Kenapa kok pas 2 tahun? Ya sudah, nerima saja, ini pasti ada rahasia di balik 2 tahun tersebut. Karena Allah ini yang menciptakan bayi
Yang menciptakan manusia, Allah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh bayi atau anak kita tersebut. Kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala, yakin sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Liman arada ayutimar rada'ah, bagi orang yang menginginkan menyempurnakan susuan. Nah, kalau nak sempurna 2 tahun, kurang jangan, lebih jangan. Kurang jangan, lebih jangan. Kurang pun tak bagus, lebih pun tak bagus. Paskan 2 tahun. Kalau kurang bagus. Kalau lebih tak lebih bagus. Nah, tak bagus juga. Wala ziyadata alih, tidak ada lebih dari 2 tahun. Tidak ada. Mesti kalau lebih ada nanti yang tak bagusnya. Entah air susunya sudah tidak bagus untuk seorang bayi lagi, atau bayi seumur itu sudah nggak cocok lagi minum ASI. Nah, makanya kita bukan dokter tapi percaya aja lah sama Allah kita ni. Nah, itu senang lagi. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi bapaknya budak. Nah, itu. Bagi ayah si anak tadi, rizquhunna wa kiswatuna, yaitu memberi makan atau nafkah kepada emaknya si anak tadi, yaitu istri-istrinya tadi. Wa kiswatuna juga pakaian mereka, kasih baju, kasih makan, makanan, nafkah. Alal irda idza kunna mutallaqat, ketika dia menyusui anaknya dan ketika juga dia diceraikan. Bayi lahir cerai. Selagi bayi itu masih disusui, ya, maka wajib bagi si bapaknya anak ini menafkahi si mamaknya itu tadi, walaupun statusnya sudah bukan istrinya atau lebih dari masa iddah. Lebih dari masa iddah. Contoh umpamanya, seorang ibu hamil 9 bulan, dicerai oleh suaminya. Kapan selesai iddahnya? Iddahnya kapan selesai? Kita sudah ngaji kemarin masalah iddah. Kalau seorang istri yang hamil diceraikan oleh suaminya, iddahnya sampai melahirkan. Ketika bayi lahir, iddah habis. Berarti lahir keluar boleh nikah sudah. Walaupun cuma 10 hari hamilnya, maksudnya 9 bulan. Biasanya lah kata orang itu 9 bulan 10 hari. Biasa, tidak entah pas artinya, pokoknya umpamanya dia hamil 9 bulan, diceraikan suaminya, iddahnya sampai anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, 10 hari kemudian iddah selesai. Boleh nikah, tidak nunggu 3 bulan. Atau 3 kali suci, enggak nunggu 3 kali suci. Ya, 3 kali suci itu bagi yang tidak hamil. Ketika bayi itu lahir, iddah selesai. Berarti kan tidak ada nafkah bagi seorang mantan suami kalau istrinya sudah habis iddah. Lulu gua aku tak tanggung lagi biaya hidup engkau, karena engkau sudah orang lain. Karena ketika terjadi penceraian, kalau masih dalam iddah, masih dinafkahi, habis iddah, tidak ada nafkah lagi. Seperti orang lain. Ya memang orang lain begitu. Maka ketika bayinya lahir, otomatis iddahnya sudah habis. Sudah menjadi wanita lain, ya. Ya benar, yang bukan mahram. Kalau nak nikah pun harus pergi melamar lagi karena iddah sudah habis. Tetapi ketika yang dilahirkan itu adalah anaknya si mantan suami ini, maka si ayahnya si budak ini wajib menafkahi si perempuan itu tadi, si mantan istrinya, selagi masih disusui, selagi masih pandai si perempuan ini. Disusui genapkan 2 tahun, kan? Kalau susui 6 bulan aja nafkah. Susui sebulan. Kalau kasih lembu langsung, ya sudah. Tak diceritakan. Maksudnya si mantan istri itu tidak dapat nafkah, tapi si anak tetap dinafkahi, itu jatahnya si anak. Tapi ketika
mantan istri tadi kok dia menyusui, dia punya jatah sendiri gitu. Dia harus dibelikan baju, dia harus dikasih nafkah. Anak nih otomatis karena dia tanggung jawab bapaknya. Jadi dua. Tetapi ketika iddah sudah selesai, kok ini tidak disusui, berarti si ayah tidak ada tanggung jawab menafkahi ibu yang menyusuinya itu tadi, karena tidak menyusui. Nah, dikasihkan sama susu SGM, susu lembu. Nah, kalau begitu yang dinafkahi cuma ya si bayi ini saja, yang dinafkahi si mantan suaminya. Ini tanggung jawab bapaknya karena belum balik sampai balik. Nah, jadi intinya begitu. Terus yang seperti ini pada tahu apa enggak orang-orang? Nah, kadang-kadang orang awam ini enggak tahu. Nah, ketika dia menyusui sudah bukan istrinya, ya sudah biarin aja, kau makan sana, tak makan terserah engkau. Nah, tidak. Itu menjadi kewajiban ayahnya si bayi, karena si wanita mantan istrinya tadi itu masih menyusui anaknya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf jadi bi qadri taqah. Ya sesuai dengan kemampuan lah. Nah, tidak memaksakan, tidak di atas kemampuan si bapaknya yang tadi. La tukallafu nafsun illa wusaha, la tudarra walidatun biwaladiha. Suatu jiwa tidak akan dibebani kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya gini ya kasih, nafkah segini, nafkah yang penting kasih. Jangan nuntut di luar kemampuan. Bisa lauknya telur, ya telur. Bisanya tempe, ya tempe. Macam mana nak dipaksakan? Itu kan nafkah juga. Tapi memang bisanya segitu. Sayur bayam, banyakkan kuahnya sama tempe satu potong 6.000. Dah, itu nafkah Pak. Beras, yang agak 10.000 beras jatah lah. Tadi agak 10.000. Bisa mampunya itu macam-macam. Tapi ini juga namanya nafkah. Gitu. Tidak harus apa nih? Ya hari tempe tahu. Emang saya kuatnya macam segitu. Kau nak minta ayam? Nah, tidak bisa. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Seorang ibu tidaklah disengsarakan, nah, yang maksudnya disebabkan anaknya, bi antukraha ala irdaihi idzam tanaat. Yaitu ketika si ibu tadi enggak mau menyusui, kok dipaksa untuk menyusui, enggak boleh dipaksa. Tak boleh dipaksa. Wala la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladih. Dan juga si ayah itu tadi juga tidak boleh disengsarakan disebabkan anaknya. Ai bisababi bi ayyukallafa fawqa taqatih wa idhafatil waladi ila kulli minhuma bil mawdi'in lil istiqah. Jadi diperaslah si ayah nih, ayahnya diperas. Udahlah dia buruh kasar, satu hari mungkin dapat 80.000, kadang 50.000, kadang ada kerja, kadang tidak. Ini kan anak engkau, masa kasih duit cuma segini? Padahal dah banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Aku memang punyanya segini, suruh macam mana lagi? Jadi maksudnya la tudarra wala mauludul lahu biwaladih. Jadi seorang ayah juga tidak boleh disengsarakan, disusahkan disebabkan alasan anaknya itu tadi. Ya sudah, kemampuannya gimana itu saja. Jangan ditinggalkan gitu saja. Wa 'alal warisi mithlu dzalik ay warisul ab wa huwa as-sabi ay ala walihi fi malihi. Mislu dzalika alladzi 'alal ab
lil walidah min rizqi wal kiswah. Wa 'alal warithi mislu dzalik ay warisul ab wa wa as-sabi ay ala walihi bi malihi. Mislu dzalik. Juga untuk si anak nih yang dia ahli waris bapaknya. Bapaknya meninggal, seorang suami yang meninggal punya anak laki-laki satu, itu hartanya ya lebih banyak punya anak laki-laki daripada punya istrinya. Istri itu bagiannya 1/6 kalau punya anak, ya 1/6. Jadi insya Allah 1/6. Anak asobah kalau dia punya duit 600 juta, si ayahnya ini tadi meninggal, maka ibunya dapat 100, anaknya dapat 500 juta. Begitu, bukan dimakan sama mamanya, tak boleh. Sekarang ini masalah warisan ini banyak terjadi kesalahan, terutama yang seperti ini terjadi. Seorang suami istri punya anak, katakanlah yang saya bilang ini contoh satu, kemudian bapaknya meninggal, hartanya bapaknya, akhirnya ketika bapaknya meninggal dikuasai oleh ibunya. Ibunya itu cuma dapat 1/6, anaknya asobah. Asobah itu 5/6. Jadinya itu tadi 500 juta, ibunya 100 juta. Kalau ibunya dah habis 100 juta, ambil yang lain duit anaknya semua. Jangan diperas. Maksudnya di sini anak itu jangan dibebani untuk, umpamanya kalau pas kaya nggak masalah, umpamanya gitu kaya, umpamanya warisannya sedikit tapi habis dimakan sama yang menyusui, gitu. Habis dimakan sama yang menyusui. Jadi jangan sampai semacam ahli waris seperti itu. Apalagi sekarang umpamanya contoh anaknya 3 umpamanya, laki-laki lah semua gampangnya. Ketika ayahnya meninggal, ibu ngambil 1/6, selebihnya itu punya anaknya. Jangan dikuasai ibu terus sampai ada anaknya yang meninggal duluan, belum dikasih jatahnya. Nggak boleh gitu, tidak boleh. Nah, jadi begitu. Kalau tidak dibagi waktu hidup, tidak dihibahkan, begitu meninggal, itu berarti harta itu sudah punya milik masing-masing yang sudah ada kadarnya masing-masing. Nah, seorang ibu tidak boleh mengambil alih kekayaan suaminya ketika suaminya meninggal, karena itu adalah lebih banyak menjadi milik anak-anaknya. Itu lagi kalau anaknya cuma 1, nampak perbedaannya. Sebenarnya nampak jauh. Jadi ketika seorang bayi dia jadi ahli waris, bapaknya meninggal, tinggalannya tidak terlalu banyak, otomatis bayi kan butuh nafkah. Uang itu untuk makan bayinya, juga untuk menafkahi yang menyusui. Nah, jangan disengsarakan bayi ini. Ya sesuai aturan lah, pantasnya berapa. Baru 1 tahun dah habis ludes duit warisan si anak ini. Nah, tak boleh begitu. Wa 'alal warithi mislu dzalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tasawurin fala junaha 'alaihima. Ketika suami dan istri atau si ayah dan si ibu ingin fisalan itu fitoman qabla haulain. Maksudnya fitoman nih nyapih. Ini ayah dan ibunya sepakat, aduh Pak, saya ini kerja takkanlah nak bawa anak ke kantor. Akhirnya tak usah lama-lama lah Pak, kita kasih 3 bulan sajalah asih. Macam mana tu hukumnya? Fa in arada fisalan antara minhuma
wa tasawurin fala junaha alaihima. Kalau mereka berdua, si ayah dan si ibu, menginginkan menyapih bayinya sebelum 2 tahun, antara dengan syarat sama-sama ridho, sama-sama ridho. Minhuma antara ayah dan ibu atau suami istri tadi, wa tasawurin dan dengan dasar musyawarah. Ya, ini gimana bagusnya, enaknya gimana? Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas mereka berdua, si ayah dan si ibu. Tengok, pokoknya sama-sama mufakat. Kata kalau si mamanya bilang, janganlah bang, kasihanlah anak nih bang, aku tak lah kalau nak cuma 3 bulan, kasihan anak nih, aku nak nyusui dia pokoknya full 2 tahun. Istilahnya tidak ada kemufakatan. Nah, jangan di alam, gak usah 3 bulan aja. Dia harus tasawur, tarodin, saling ridho, mufakat. Dia tahu, iyalah tak apa-apalah, si istri mau berat dan sebagainya, ya sudahlah dek, kalau tak bisa ya sudah disapih, nggak apa-apa, tidak dosa. Jadi intinya menyusui anak itu full 2 tahun hukumnya tidak wajib, tetapi kalau bisa ya jangan kurang dari itu. Atau jangan sampai sekarang ini dibiasakan. Sekarang ini memang kayak jarang, wallah alam lah saya tuh, orang yang betul-betul menyusui anaknya ini betul-betul 2 tahun itu jarang. Kebanyakan sudah 6 bulan udah sumbat puting aja udah. Beli botol yang besar sekali, sumbat tuh dah diam ya kan. 6 bulan aja dah oke. 6 bulan oke. Kalau 2 tahun itu berarti kan kurang 6 bulan lagi, 6 bulan lagi, 6 bulan lagi. Ada 6 bulan. Berarti kita hanya memberi jatah kepada si anak ini 1/4 yang mestinya selayaknya mereka terima. Kan kasihan. Apa tak ngerasa salah seorang ibu kayak gitu tanpa ada alasan yang betul-betul kuat atau uzur apa gitu. Nah, kasihan anak, dia punya hak sebetulnya 2 tahun untuk disusui itu. 5 bulan dicopot udah. Nah, kasihan. Nah itu kan nanti ngaruh, entah dengan psikisnya, dengan kesehatannya dan sebagainya, jelas berpengaruh. Wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum. Kalau kalian ingin menyusukan anak-anak kalian, maksudnya ya untuk selain ibunya, fala junaha alaikum, maka enggak dosa, boleh. Kalau orang Arab biasa menyusukan anaknya kepada orang lain. Kalau orang kita macam tak ada, ya kan? Mana ada? Lahir ibu-ibu kalau memang tak sanggup menyusui sendiri, tak alasan apa, disusukan sama orang lain. Itu lebih bagus daripada disusukan dengan sapi. Anak dikasih sapi, dikasih manusia, mana bagus? Bagus kasih manusia lah. Tengok Rasulullah, Nabi, bayangkan, Nabi itu disusukan kepada orang lain. Nabi, emang waktu itu tak ada kambing, emang waktu itu tak ada lembu, emang waktu itu tak ada otak, bersepah, ya kan? Bersepah, tapi disusukan kepada seorang wanita. Ibunya tidak lama menyusui, kemudian dioper ke Suhaibah al-Aslamiyah. Dari Suhaibah al-Aslamiyah dioper lagi ke Halimatus Sa'diyah. Tengok sampai 2. Rasulullah itu punya 2 ibu susuan. Biasa disusui gini. Tapi tempat kita tak ada memang. Kenapa gitu? Sehat lah, tentu sehat. Otomatis yang dibutuhkan oleh anak manusia itu keluar dari susu manusia, cocok, kan gitu. Ini anak manusia, tentu yang dibutuhkan oleh proses itu yang keluar dari tubuh seorang manusia. Ini anak manusia dikasih yang keluar dari tubuh sapi. Ya hidup gemuk bisa juga, tetapi kan berbeda gennya. Makanya di Arab
di daerah Najd sana, itu orangnya berbeda karakternya dengan yang di daerah Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif itu Hijaz. Najd itu daerah Riyadh, itu Najd, ya, daerah Riyadh, daerah ibu kota Saudi Arabia. Najd di sekitar dekat-dekat situ. Karakter mereka ini berbeda. Sebabnya apa? Sebab penduduk Hijaz itu mereka lebih banyak beternak kambing. Jadi mereka banyak meminum susu kambing. Sementara penduduk Najd wataknya lebih keras-keras. Berbeda dengan wataknya para penduduk Hijaz, Mekah, Madinah, Taif. Karena mereka lebih banyak melihara onta. Jadi mereka suka minum susu onta terus untuk rutin. Mempengaruhi kayak gitu. Kalau di Indonesia sukanya minum susu lembu. Nah, kemana karakternya? Entahlah, tak tahu. Itu mulai bayi pula tuh. Mulai bayi. Ini orang tua minum terus tuh, itu ngaruh dengan karakternya. Nah, makanya Rasulullah SAW disusui kepada manusia. Saibah al-asamiyah halim tasadiyah. Dan itu diupah loh. Jadi orang-orang Taif, orang-orang Quraisy, wanita-wanita yang masih potensi punya ASI, itu mereka selalu datang ke Mekah memang mencari bayi yang mau disusui. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW lahir, kan juga ada bayi-bayi yang lain. Itu banyak wanita-wanita di Ka'bah di situ berkumpul. Ibu-ibu siapa ini ada bayi, oh ini kamu ya, ya dikasihkan. Ini khususnya. Tinggal Sayyidah Halimah Sa'diyah tak laku. Sayyidah Halimah Sa'diyah tak laku. Tengok, ibu ini lah krempeng, macam orang dia lemas, krempeng, tak ada ASI, tak ada, nak nyusin apa? Tak laku Sayyidah Halimah Sa'diyah. Yang lain sudah pergi balik bawa bayinya masing-masing. Sayyidah Halimah Sa'diyah tak laku. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada keluarga Rasulullah SAW agar Rasulullah ini disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Ada kayak apapun keadaannya Halimah Sa'diyah, karena sudah perintah dikasihkan saja. Dikasihkan. Orang kan hanya suka, aku nak kalau bayi aku kasihkan engkau, nak nyusu aku benda, tak bisa. Anaknya Sayyidah Halimah Sa'diyah itu setiap malam nangis terus. Kenapa nangis? ASInya tak keluar. Setiap malam nangis. Setiap malam nangis itu mengapa? Sayyidah Halimah Sa'diyah itu ASInya tidak keluar. Macam mana nangis? Lapar. Waktu itu pabrik SGM belum ada. Pabrik SGM. Nangis terus. Nah, akhirnya walaupun keadaan seperti itu, tuntutan perekonomian, akhirnya Sayyidah Halimah ya tetap cari kerja. Kerjanya apa? Gak bisa kerja lain. PT Saipem belum buka, kan? Sudah pokoknya mengabdi untuk siapa, terserahlah kalau ada bayi memang mau. Ya sudah, ternyata Rasulullah yang diberikan kepadanya untuk disusui. Namanya perintah sudah bawa balik. Ketika dibawa balik ke Taif itu jauh dari Mekah, jalannya begini. Sejuk kalau nak nyari buah delima, besar gini. Di Taif sana. Hijau tempatnya. Kalau Mekah cenderung tandus, kalau di Taif hijau. Naik jalan. Sekarang aja jauh pakai mobil. Ngebut jauh, apalagi dulu zaman Sayyidah Halimah Sa'diyah. Begitu sampai malam harinya, tidak terdengar lagi anaknya Sayyidah Halimah itu nangis. Tak ada terdengar anaknya Sayyidah Halimah Sa'diyah. Jadi Rasulullah itu punya saudara susuan. Tidak nangis lagi. Kenapa tak nangis? Kenyang. Kok bisa kenyang? Ketika Rasulullah itu dibawa oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah pulang ke kampungnya, ke Taif sana, itu subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala, yang rahasianya Allah. Itu Sayyidah Halimah itu spontan
Asinya tuh penuh. Jadi yang satu jatahnya Rasulullah, yang satu jatah anaknya. Dia berbagi, tak dua-duanya, satu untuk Rasulullah, satu berkahnya Rasulullah. Asinya Sayyidah Halimah Sa'diyah penuh, Rasulullah kenyang. Anaknya Sayyidah Halimah Sa'diyah yang tiap malam nangis, malam itu sama sekali tidak terdengar nangisnya. Berkah, tengok tuh. Rasulullah ini belum jadi nabi saja itu sudah memberkahi. Baru lahirnya Rasulullah itu sudah memberkahi. Maka mulai hari itu, ya, kehidupan Sayyidah Halimah Sa'diyah itu terutama membaik. Sayyidah Halimah Sa'diyah punya kambing kurus. Tak ada keluar susunya. Tapi begitu Sayyidah Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah, akhirnya Allah memberikan keberkahan. Hewan ternaknya gemuk-gemuk, susunya banyak, diperah, dijual, perekonomian tambah naik. Jadi Sayyidah Halimah Sa'diyah menjadi orang yang berkecukupan. Itu wanita-wanita kampung heran, kok bisa drastis Halimah Sa'diyah naik perekonomiannya seperti itu. Itu adalah berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkah namanya, berkah. Jadi Rasulullah itu membawa keberkahan. Bahkan mulai dia bayi, sebelum dia menjadi Nabi, jauh 40 tahun sebelum dia menjadi Nabi, itu keberkahannya sudah luar biasa. Apalagi setelah Rasulullah menjadi Nabi, menerima wahyu, itu berkahnya. Rasulullah wafat pun kata Rasulullah, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bagus bagi kalian, matiku pun bagus bagi kalian. Maksudnya kita ini tidak terputus dari berkahnya Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah itu sudah wafat, masih bisa kita mendapatkan keberkahan dari beliau dengan berselawat, ya, bercerita tentang sirah beliau, ya. Itu diantaranya kita bisa mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kalian menghendaki menyusukan anak-anak kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menyerahkan kepada ibu-ibu susuan tadi. Ma'ataitum aratum ita'ulahunna minal ujrah bil ma'ruf bil jamil katibin nafas. Jadi ketika kalian mau memberi upah kepada ibu-ibu itu tadi, diberi upah tapi dengan yang bagus. Jadi memang dibayar. 1 bulan berapa menyusuin? Nah, 1 bulan berapa? Bayar. Emang begitu dulu. Jadi ada kontrak. Dia menyusui 2 tahun berapa? Umpamanya 1 bulan, kalau kita hitung sekarang umpamanya lah 1 bulan 2 juta, oke, Bu. 2 juta. Kurang sedikit lah. Jelas sejuta 800 boleh. Tak apalah. Bawa anaknya. Setiap bulan 1.800.000, tiap bulan 1.800.000 sampai 2 tahun. Itu begitu. Memang betul-betul diupah seperti itu. Boleh, tak ada masalah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang meninggal dari kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri tadi menunggu selama arba'ata ushhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Seorang istri yang meninggal oleh suaminya, maka dia tidak boleh menikah lagi kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Maksudnya dia tidak sedang hamil, 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan iddah biasa itu 3 kali suci. Nah, 3 kali suci. Ini namanya iddatul wafah, iddahnya ditinggal mati, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna liyatarabbasu bi anfusihinna ba'dahum anin nikah arba'ata ashhurin wa asra minal layali wa hadza fi ghairil hawamil. Amal hawamil fa iddatuhunna ayyadana hamlahunna bi ayatit talaq wal amatu ala nisfi min dzalika bis sunnah. Kalau yang hamil seperti yang tadi, istri yang sedang hamil ditinggal mati suaminya, itu iddahnya sampai melahirkan. Tapi istri yang tidak hamil ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Bukan salah satu puruk. Salah satu puruk 3 kali suci itu untuk cerai. Untuk cerai. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari, lebih lama ya. Kok ada 10 hari? Ya suruh enggak tahu rahasianya. Ada rahasianya, tak tahulah kenapa kok ada 4 bulan 10 hari. Quran ini rahasia Allah. Kenapa lah 4 bulan 10 hari? Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Ketika selesai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi kalian. Fima fa'alna bi anfusihinna min at-tazayyun wa ta'arrud lil khitab bil ma'ruf. Jadi ketika sudah 4 bulan 10 hari, Bu, itu boleh bersolek lagi, maksudnya pakai baju bagus. Kalau tidak boleh. 4 bulan 10 itu namanya ihdad. Seorang istri yang tinggal suaminya itu harus ihdad. Dia bela sungkawanya 4 bulan 10 hari. Enggak boleh pakai baju lawa-lawa, apalagi gincu merah, alis harus bukan melanting jalannya. Haram, tak boleh, Bu. Dia harus pakai baju biasa-biasa saja. Tampil menawan tidak boleh. Harus bela sungkawanya itu ihdadnya 4 bulan 10 hari. Enggak boleh mejeng-mejeng. Baru sebulan sampai meninggal mejeng sana, mejeng sini, tak habis-habis. Keluar rumah kalau tidak kebutuhan yang sangat, maksudnya darurat, itu tidak diperbolehkan. Apalagi mejeng-mejeng. Tapi kalau memang itu kebutuhan yang tidak bisa ditinggal, enggak apa-apa, namanya dimaafkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, Al-Baqarah ayat 235. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.